Publik kembali dihebohkan dengan kasus perusakan nisan salib di dua tempat pemakaman umum di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelakunya adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang melakukan tindakan penuh kebencian terhadap simbol agama Kristen itu. Fenomena ini memunculkan istilah fobia salib. Ketakutan atau bahkan kebencian berlebihan terhadap salib, layaknya Dracula yang takut pada simbol tersebut. Tindakan merusak nisan salib ini pun menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang membuat seorang remaja bisa sampai takut salib dan bertindak destruktif? Dalam sorotan masyarakat, dakwah Ustadz Abdul Somad yang kontroversial kembali menjadi perbincangan. Apakah ceramah-ceramah seperti itu ikut memicu fobia salib ini? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Mari kita kupas tuntas fakta di balik peristiwa ini. Semua bermula pada malam Sabtu, tanggal 17 Mei 2025. Di dua tempat pemakaman umum, yaitu TPU Ngentak di Batu Retno dan PU Jaranan di Sewon, Kabupaten Bantul, suasana yang biasanya tenang dan penuh kesunyian mendadak terganggu oleh ulah tak terduga. Seorang remaja berusia 16 tahun yang kini berinisial A, diduga melakukan perusakan pada sejumlah nisan makam berornamen salib. Dalam aksinya, remaja ini merusak total 10 nisan. Dari jumlah tersebut, 7 nisan terbuat dari kayu yang mudah patah, sementara 3 nisan lainnya berbahan keramik yang juga tidak luput dari kerusakan. Perusakan ini baru terungkap pada pagi Minggu, 18 Mei, ketika Hermawan Riyadi, seorang warga setempat berusia 53 tahun, hendak membersihkan makam neneknya. Saat tiba di TPU Ngentak sekitar pukul 6 pagi, Hermawan terkejut melihat kondisi makam yang sudah rusak parah. Beberapa nisan kayu tampak patah-patah, sedangkan nisan keramik juga retak dan pecah. Saya datang jam 6 pagi, awalnya mau membersihkan makam Simbah, tapi saya lihat banyak nisan yang sudah patah dan rusak, kata Hermawan dengan nada prihatin. Hermawan segera melaporkan kejadian ini kepada Ketua FKPM setempat. Tak lama kemudian, polisi turun tangan dan melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian. Setelah penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya pada sore hari Senin, 19 Mei. Barang bukti yang diamankan antara lain pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi dan sebuah bongkahan batu berukuran 30 cm x 20 cm yang diduga digunakan untuk merusak nisan. Kini pelaku menjalani pemeriksaan intensif, sementara masyarakat masih bertanya-tanya motif di balik perusakan nisan yang tidak hanya merusak makam, tapi juga melukai perasaan komunitas yang bersangkutan. Kenapa anak 16 tahun merusak nisan salib? Perilaku merusak nisan salib oleh seorang remaja berusia 16 tahun memang mengundang banyak pertanyaan. Dari sudut pandang psikologis, ada beberapa faktor yang mungkin melatar belakangi tindakan tersebut. Pertama, usia 16 tahun merupakan masa transisi yang sangat rentan. Remaja berada di fase pencarian identitas dan pemahaman diri, yang seringkali dibumbui dengan emosi yang belum stabil dan rasa ingin pengakuan dari lingkungan sekitar. Dalam kondisi ini, pengaruh eksternal seperti lingkungan sosial, teman sebaya, atau bahkan pesan-pesan yang didengar dari ceramah atau media dapat sangat menentukan perilaku mereka. Kedua, munculnya apa yang disebut fobia, salib, atau ketakutan dan kebencian berlebihan terhadap simbol agama lain, bisa jadi merupakan hasil internalisasi pesan yang salah kaprah. Bila seorang remaja sering mendengar dakwah atau ceramah yang mengandung nuansa penolakan terhadap simbol agama lain, tanpa ada penjelasan yang berimbang dan edukatif, maka ketakutan tersebut bisa berkembang menjadi kebencian yang memicu tindakan destruktif. Ketiga, rasa takut atau fobia yang tak tersalurkan dengan tepat bisa berubah menjadi manifestasi agresif. Layaknya Dracula yang takut pada salib, remaja ini mungkin mengasosiasikan salib sebagai ancaman, sehingga perilaku merusak menjadi semacam mekanisme pertahanan yang salah arah untuk mengatasi ketakutannya. Keempat, tekanan lingkungan dan kurangnya pendampingan juga berperan penting. Jika remaja tersebut tidak mendapatkan bimbingan atau dialog yang sehat tentang keberagaman dan toleransi, maka pemahaman yang keliru tentang agama lain bisa tumbuh subur dan bertindak merusak dianggap sebagai solusi. Kesimpulannya, perbuatan merusak makam salib ini bukan semata tindakan kriminal biasa,
tapi juga tanda kegagalan lingkungan dan pendidikan dalam memberikan pemahaman yang benar dan membangun toleransi pada generasi muda. Jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius dan meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial. Pertama, kegagalan ini akan menumbuhkan benih-benih intoleransi yang semakin kuat. Anak-anak dan remaja yang tumbuh tanpa pemahaman yang baik tentang keberagaman agama dan budaya cenderung mudah terprovokasi untuk memusuhi kelompok lain. Sikap saling curiga dan kebencian bisa menjadi biasa, bahkan dianggap wajar. Kedua, ketidaktahuan dan prasangka buruk yang terus berkembang dapat menyebabkan tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perusakan seperti yang terjadi pada nisan salib. Peristiwa semacam ini bukan hanya merusak fisik, tetapi juga melukai hati dan perasaan komunitas yang menjadi korban. Ketiga, jika generasi muda tidak mendapat bimbingan yang benar, mereka akan kehilangan kemampuan kritis dalam menilai informasi dan pesan yang diterima, termasuk dari tokoh agama atau media. Akibatnya, mereka rentan menjadi korban radikalisasi atau fanatisme yang berbahaya bagi persatuan dan kedamaian bangsa. Keempat, lingkungan sosial yang rusak akibat intoleransi dan konflik akan memperburuk kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Rasa aman dan nyaman di lingkungan tinggal menjadi terancam, potensi konflik horizontal meningkat, dan pembangunan sosial ekonomi bisa terganggu. Singkatnya, kegagalan lingkungan dan pendidikan bukan hanya persoalan individu, tapi juga ancaman nyata bagi harmoni dan keberlangsungan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah, untuk bersama-sama mengambil peran aktif dalam membangun lingkungan yang sehat dan pendidikan yang membentuk karakter toleran sejak dini. Apakah dakwah Abdul Somad bisa memicu perilaku perusakan salib? Pernyataan Ustadz Abdul Somad yang menyebut bahwa di dalam salib ada jin kafir bukanlah sekadar pendapat pribadi biasa. Dalam konteks dakwah, setiap ucapan seorang tokoh agama, apalagi yang memiliki jutaan pengikut, memiliki daya pengaruh yang luar biasa. Bagi para pendengarnya, terutama yang masih muda, belum dewasa secara mental, atau minim pendidikan kritis, ucapan itu bisa dianggap sebagai perintah moral, bahkan dorongan aksi. Kita sedang membicarakan seorang remaja berusia 16 tahun, usia yang sedang labil, di mana identitas sedang dibentuk, dan pengaruh lingkungan sangat kuat. Ketika remaja seperti ini mendengar bahwa simbol agama tertentu, seperti salib, dicap sebagai tempat tinggal jin kafir, maka bisa muncul ketakutan, jijik, bahkan dorongan untuk membersihkan atau menyucikan lingkungan dari apa yang dianggap najis secara spiritual. Inilah yang disebut psikologi sugestif. Ketika seseorang menyerap pesan berulang dari figur otoritatif, ia cenderung menanggapinya secara emosional, bukan rasional. Ucapan di salib ada jin kafir mungkin dimaksudkan secara metaforis atau polemis dalam konteks debat internal Islam. Tapi ketika dikonsumsi oleh audiens tanpa nalar kritis, itu bisa menjadi api yang menyulut tindakan nyata, seperti merusak nisan salib. Dakwah seharusnya membimbing umat untuk hidup damai, bukan menakuti mereka dengan simbol agama lain. Saat narasi agama dibumbui dengan ketakutan spiritual terhadap simbol pihak lain, yang tumbuh adalah fobia, bukan iman. Dan fobia salib, seperti takut dalam cerita Dracula, bukanlah ekspresi keimanan yang sehat, tapi bentuk kegagalan pemahaman yang bisa membahayakan orang lain. Jadi apakah pernyataan Abdul Somad bisa memicu tindakan seperti ini? Jawabannya, bisa. Bukan karena ia memerintahkan secara langsung, tetapi karena ia membentuk kerangka pikir dan rasa takut yang bisa mengarah pada aksi. Dan ketika narasi semacam ini tidak pernah diluruskan, tak pernah dikoreksi, maka ruang bagi tindakan intoleran akan terus terbuka lebar. Benarkah ajaran Islam mengajarkan bahwa di salib ada jin kafir? Untuk memahami kenapa Abdul Somad bisa menyatakan bahwa di salib ada jin kafir, kita perlu menelusuri apakah pernyataan itu punya dasar dalam ajaran Islam, baik dari Al-Quran, hadis, maupun tradisi tafsir para ulama. Pertama-tama, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebut secara eksplisit bahwa salib, sebagai simbol agama Kristen, mengandung jin, apalagi jin kafir. Salib memang disebut dalam konteks penyaliban Isa Al-Masih, namun bukan sebagai objek yang dikutuk atau dipenuhi makhluk halus. Bahkan, penolakan terhadap penyaliban Isa dalam Islam lebih bersifat historis dan teologis, bukan mistis. Dalam literatur hadis pun, tak ditemukan riwayat sahih yang menyatakan bahwa salib adalah tempat tinggal jin. Namun, di sisi lain,
Dalam literatur fiqh klasik atau tafsir ekstrem, memang ada tradisi panjang yang mengasosiasikan simbol-simbol non-Islam dengan takut, kekufuran, atau pengaruh setan. Ini bukan ajaran inti Islam, tetapi interpretasi ideologis yang berkembang di kalangan tertentu, terutama dalam konteks peperangan agama atau konflik identitas. Jadi ketika Abdul Somad berkata bahwa di salib ada jin kafir, besar kemungkinan ia tidak berbicara berdasarkan sumber primer Islam, melainkan mengambil dari tafsir radikal yang menghubungkan simbol Kristen dengan pengaruh jahat. Ucapan seperti ini lebih bersifat retoris, bertujuan untuk menghasut ketakutan dan menjauhkan umat Muslim dari pemahaman lintas agama yang damai. Lalu, di mana sebenarnya tempat tinggal jin menurut ajaran Islam? Jika kita ingin tahu di mana sebenarnya jin tinggal menurut ajaran Islam, maka jawabannya bukanlah di salib atau di nisan berbentuk salib seperti yang dituduhkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya setan bermalam di dalam lubang hidungnya." Kenapa Ustaz Abdul Somad, seorang dai yang sangat populer di kalangan Muslim, tidak mengajarkan kepada umatnya bahwa jin itu bermalam di lubang hidung mereka, seperti yang dijelaskan dalam hadis syahih? Mengapa ia malah memilih mengatakan bahwa di salib ada jin kafir? Dari sudut pandang psikologis, ada kemungkinan bahwa pernyataan seperti itu mencerminkan suatu bentuk fobia salib. Fobia salib ini bisa berupa ketakutan berlebihan terhadap simbol agama lain yang dianggap sebagai ancaman bagi identitas dan eksistensi agama sendiri. Ketakutan ini bisa berasal dari kecemasan akan kehilangan pengikut atau pengaruh. Dalam konteks dakwah, ada kemungkinan bahwa Ustaz Abdul Somad atau pihak-pihak yang mengadopsi pendekatan seperti ini merasa perlu menakut-nakuti umat agar tetap setia pada agama Islam, terutama ketika di tengah masyarakat terdapat kecenderungan berpindah agama, termasuk ke Kristen. Dengan menanamkan rasa takut akan kehadiran jin kafir di salib, bisa jadi mereka berharap umat Muslim tidak terpengaruh oleh simbol dan ajaran agama lain. Selain itu, mungkin ada juga pertimbangan pragmatis. Jin yang bermalam di lubang hidung, yang terdengar absurd dan sulit dibayangkan oleh banyak orang, dianggap tidak efektif sebagai alat dakwah. Sedangkan pernyataan tentang jin di salib bisa lebih mengena secara emosional karena melibatkan simbol yang nyata dan sensitif bagi umat beragama. Secara psikologis, fobia salib, akar takutannya perlu ditelusuri lebih dalam. Apakah itu ketakutan kehilangan identitas, ketakutan akan perubahan sosial, atau ketakutan akan pengaruh agama lain yang dianggap mengancam? Sudah saatnya kita jujur melihat kenyataan. Dakwah Abdul Somad yang penuh dengan ketakutan dan retorika yang menimbulkan fobia salib ini bukanlah jalan yang membawa kedamaian dan persatuan. Jika anak-anak dan remaja kita terus mengikuti dakwah seperti ini, jangan heran kalau suatu saat mereka bisa terjerat masalah hukum. Bahkan berakhir ditangkap polisi karena perilaku ekstrem atau perusakan yang mereka lakukan atas nama agama. Kita tidak ingin anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan, dendam, dan kebencian terhadap sesama manusia hanya karena simbol agama lain. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lindungi keluarga kita, terutama yang masih kecil dan remaja, dari pengaruh dakwah yang menyesatkan seperti ini. Jangan biarkan mereka terjerumus dalam doktrin yang malah membuat mereka takut dengan salib, takut dengan sesama, bahkan takut pada kehidupan yang damai dan harmonis. Kalau perlu, pikirkan dengan matang untuk meninggalkan agama yang menimbulkan fobia, kebencian, dan perpecahan. Carilah jalan yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan pemahaman yang benar, agama atau keyakinan yang mengajarkan kita untuk hidup berdampingan tanpa rasa takut dan kebencian. Ini bukan hanya soal agama, ini soal masa depan kita dan generasi penerus yang lebih baik dan beradab. Kalau kalian setuju dengan pesan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya pesan ini sampai ke lebih banyak orang yang butuh tahu kebenaran ini. Komentar di bawah ya, pendapat kalian soal fenomena dakwah yang seperti ini, apakah memang sudah waktunya berubah? Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti.
sudi Emak bini